rupanya muncul laki-laki Abah, katanya kan saya nanya, Bah dari mana, tim nanya begitu, kata Abah habis nengokin anak macan. Waduh, gimana tuh coba tuh perasaannya tuh. Udah, tapi kita kembali lagi ke alam. Saya kan cuma nikmatin alam, gak mau nikmatin mistis, walaupun saya bisa dan tahu gitu mana yang bisa saya lihat, mana yang enggak, tapi saya harus nikmatin alam. Kembali lagi ke alam, jangan saya bisa ngelihat begitu tapi pikiran saya negatif, jangan sampai kayak gitu. Tapi kalau orang yang punya penglihatan mata batin yang lebih peka, cobalah kalau lewat batu kukus sama air panas, coba kamu lihat, pasti ada yang nggak bisa dilihat. Jadi mistisnya istilahnya di situ lebih kental lah ya, lebih kental di situ, di batu kukus, di air panas ya. Kita harus bisa jaga sikap ya bang ya. Iya, apalagi yang kita pakai tali, apa itu namanya, lupa sih, tanjakan setan apa jembatan setan itu, tanjakan setan nah, dari itu karabiner itu ya. Iya, itu bahaya itu kalau bagi yang ini mudah menyerah mah bahaya itu biasanya. Terjal sih memang, Terjal. tanjakan turunan itu memang terjal juga di situ. Kita harus hati-hati ya. Sebenarnya sih sama lah semua gunung itu, dalam arti samanya kita harus waspada gitu dengan jalur-jalur yang ada. Kita harus mengetahui dulu nih jalurnya itu seperti apa ya kan, terus kebahayaannya itu seperti apa kan, seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang wah kayaknya enak nih, Gunung Gede nih dekat nih, daerah Cibodas Bogor, tapi kita belum tahu treknya, udah seujon atau udah sombong, kayaknya pendek gitu. Ternyata pas didaki ya begitu ya, lumayan juga, sampai bawah paling besok diminum pegelinu. Itu awal-awal gue ke situ juga bang, kayak waktu itu wah kayaknya gunungnya pendek gitu bang ya, kelihatannya pendek dari base camp karena itu. Kita udah seujon duluan ya. Gue sempat bilang dalam hati kayaknya gunungnya nggak terlalu tinggi gitu. Ternyata pas kita udah jalan mendaki mah ya memang treknya tinggi gitu. Lumayan lagi tuh. Iya, siapa yang nggak kenal jalur itu juga. Iya, panjang memang, cuma kita harus bisa menikmatin lah di situ jalur-jalur itu ya. Seperti Bang Rizky bilang, break, wah kalau udah break udah nikmat dah pokoknya dah. Udah mantep itu kalau udah break tuh. Saya sih sebenarnya kuat break itu, maksud saya memanjakan diri kepada alam biar bersahabat aja. Kalau saya lanjut terus mah kuat aja. Iya, karena kita juga kan tim ya bang ya, jadi fisik kita kuat, mungkin teman kita kurang ada yang fit juga ya. Kita kan harus mikirin juga. Makanya usahakan kalau memangnya kurang fit, usahakan dia di nomor 1 atau di nomor 2 lah. Di nomor 1 itu harus yang udah tahu treknya gitu, medannya. Kalau nomor 2 mungkin dia kan bisa ngikutin tuh. Jangan di nomor terakhir bahaya nanti ya. Terakhir mah itu khusus orang yang pengalaman aja biasanya. Biar kita ngawalin dari belakang. Betul. Jadi yang di depan itu udah mengetahui trek, yang di belakang sudah mengetahui trek juga, pengalaman. Ya meskipun belum pengalaman tapi paling nggak dia sudah tahu lah jalur-jalur itulah gitu. Mungkin di depannya baru konsumsi atau apa logistik gitu loh. Yang belum mengetahui ya kita ngintilin aja kasarnya. Jangan depan lah ya. Jadi jangan sok pengen gue pengen summit yang buru-buru nih, jangan. Itu bahaya. Nikmatin aja lah. Iya. Terus pengalaman lu apa lagi tuh bang di situ bang? Pengalaman gua saat naik gunung itu sebenarnya banyak. Kalau gua sebutin tuh bisa sampai malam lagi. Ntar dari siang
namanya gunung Iya. gitu. Apalagi kalau ceritain yang hal-hal yang aneh tuh udah wajar lah bagi pendaki lah. Pesen aja sih untuk para pendaki, sebelum mendaki itu persiapan diri. Persiapan diri. Iya, mentalnya emang harus benar-benar mental baja. Kalau mentalnya ciut nggak bakal sampai ke puncak, pasti Betul. turun, pasti ngajakin pulang. Kalau anak-anak mami mah biasanya begitu tuh. Capek nih, lama banget nih, nggak kuat nih, pulang. Biasanya begitu kan bang. Iya. Kita juga maklumin lah, makanya kita jangan buru-buru kalau naik tuh. Kita harus nikmatin alam, santai, break ya udah break. Yang anak mami juga bakalan manja, jadi enak dia, nggak bakal merasa kecapean atau kelelahan juga. Istilah anak mami itu gini bang ya, mungkin dia belum pernah atau baru pengen coba-coba mendaki mungkin gitu bang ya. Iya, bukan bukannya anak bukan mami yang anak masih mami diketek sama mungkin emak seperti itu. Jadi kemungkinan dia pengen ngerasain nih awal pengen ngerasain pendakian, terus mungkin dia belum ada pengalaman sama sekali kayak gitu. Nah itu Di rumah aja tanda kutip nih anak mami, jadi jangan salah arti. iya gitu loh. Kalau kita mah ngobrol begini ya anak maminya kutipnya seperti itu. Ya kan, Betul bang. kalau yang lain nggak tahu lah. Makanya kalau kita ya anak maminya bukan ya anak mami yang diketek emaknya terus, bukan. Apa-apa ngadu, bukan. Beda lah, Beda. persepsinya makanya jangan salah persepsi. Berarti bagus juga ya pengalaman di Gede ya bang ya waktu itu ya. Sebenarnya mah bagus, apalagi untuk pemula. Waduh, pemula juga mantap itu buat ngelatih dirinya. Jadi dirinya itu fisiknya jadi kuat lah. Jadi kedepannya tuh naik gunung yang udah 3.000 ke atas sudah gak kaget lagi, karena udah naik gunung gede lumayan juga. Gunung Gede aja kalau nggak salah 2.900-an ya, 3.000 ya, 3.000-an lah ya, hampir 3.000 lah ibaratnya gitu. Itu lumayan juga, lumayan tinggi itu. Kita aja naik dari pagi ya, di jam berapa tuh ya? Jam 10 nyampe kandang badak maghrib ya, pas maghrib. Coba tuh bayangin berapa jam tuh. Maghrib. Karena memang kita menikmati banyak break gitu, jadi nggak buru-buru ya bang ya. Nggak usah buru-buru kalau mendaki. Kita menikmati alam, breaknya aja udah nggak kehitung. Barengan kita itu dia udah bikin tenda ya, kita masih di jalan kan, kita megang HT tuh dari base camp tuh kan. Terus sampai mana, baru sampai sini, wah dia juga ya udah santai aja lah ya, memang kita pengen santai gitu, santai nggak terlalu mengejar lah. Tapi ada juga tuh satu kesan tuh. Apa tuh bang? Yang pas kita baru pertama kan, namanya semua pada perdana ya waktu itu ya. Kita perdana di Gunung Gede itu. Semua tuh yang tim Gila Venture itu perdana di Gede. Tiba-tiba kita kan di tengah jalan itu baru di kaki loh, padahal Baru di kaki tuh ya. tiba-tiba muncul laki-laki. Abah ya, laki-laki. Ingat gak tuh? Iya. Makanya muncul laki-laki Abah. Katanya, kan saya nanya, "Bah, dari mana?" Tim nanya begitu. Kata Abah, habis nengokin anak macan. Waduh, gimana tuh coba tuh perasaannya tuh. Habis nengokin anak macan. Abah ya emang mungkin warga setempat lah mungkin ya, kita nggak ini juga nggak gitu. Kita baru daki Gunung Gede kan, tiba-tiba dia ngomong gitu, pikiran langsung teng aja gitu. Tapi ya kita mikir lagi, udah nikmatin alam. Kita percaya kalau niat kita baik pasti hasilnya baik. Iya. Tapi emang dia pakai bahasa Sunda gitu. Bahasa Sunda. Kalau diartiin ya seperti itu. Baru nengokin anak macan ngelahirin. Maung. Waduh, maung kan bahasa Indonesia kan kayak macan atau harimau gitu lah. Baru ngelahirin gitu. Waduh, gimana itu juga ya kan? Perasaan tuh coba tuh, baru daki digituin coba. Kita ngeliat dengarnya juga udah wow.
udah ngeri juga, spot juga tuh. Tapi ya kita nikmatin aja gitu. Tapi yang saya heran tiba-tiba dia nongol, itu gimana ceritanya di tengah-tengah hutan kita lagi ini kan? Itu lagi break itu ya. Kita lagi break itu. Break pertama kalau nggak salah itu ya. Iya, break pertama, kita lagi break pertama. Emang kita tegur dia, tegur Tegur ya. sapa, kita support dia, kita kasih rokok apa-apa, abahnya nggak mau. Abahnya pesen, abah aja pesen sama kita selalu jaga kekompakan. Abahnya pernah pesen kayak Ngomong gitu. Jangan ninggalin temen, jaga kekompakan. Abahnya ngomong kayak gitu. Iya bah, kita mah nggak pernah ninggalin temen. Saya bilang. Itu emang selama beberapa pendakian emang baru nemuin abah ya. Iya, nemuin abah. Di gunung apa gitu nggak nemuin, tapi di Gunung Gede, baru di Gunung Gede aja gitu kan kita nemuin. Ya di beberapa pendakian kan kita udah pernah kan gitu kan, tapi nggak nemuin orang kayak gitu. Jadi Merbabu, Prau, nggak kayak gitu. Cuma pas di Gede aja itu kita pun kaget karena memang yang lagi break, lagi duduk santai, atau nongol dari dalam hutan. Ya semua ya pada kaget lah, namanya tiba-tiba pada di belakang kita kan. Dia udah ini separuh baya. Iya, separuh baya tua lah. Udah tua lah. Memang fisiknya masih kuat. Kita ngecamp di kandang badak tuh ya. Iya, ngecamp di kandang badak, terus summitnya juga di berapa kita itu namanya bukan summit bukan ya. Summit itu mah, kita mengejar bonus aja, muncak aja lah pokoknya lah. Jam berapa itu kita mulai start dari kandang badak? Iya, itu? padahal kita start kalau nggak salah jam 6-an ya itu. Enggak, udah agak siang. Udah agak siang berarti ya. Kan kita sarapan dulu tuh. Iya benar ya, kita sarapan. Kan sekitar jam 7-an lah ya. Jam 7. Nyampe aja. Soalnya bisa jam 10, jam 11 jam 11-an. Jam 11-an. Enggak lama kita di atas. Enggak lama. Setengah atau setengah jaman lah di atas lah kita. Setengah jaman itu. Tapi kita nemu ada pendaki cilik juga ya, sama ibu-ibu ya. Nah iya tuh, pendaki tuh keluarga. Jadi orang tuanya bawa anaknya masih kecil-kecil, sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun lah. 6 atau 7 tahun gitu lah. Ada 2 itu. Dia selalu iniin kita juga, itu dia mantau kita juga, karena menurut dia kan dia nggak ada yang jagain. Iya. Karena kita posisinya ada di belakang terus, dia selalu di depan. Karena dia ibunya sama anaknya, terus bapaknya sama anaknya juga di belakang gitu, dampingin. Nah ibunya duluan sama anaknya. Gak ada ini anak, pas kita di depan dia itu, udah kita juga kan namanya itu kita perhatiin juga, takutnya juga apa gitu kan. Bener. Itu di kandang badak, lu ngerasain gak bang apa pada saat malamnya gitu, hawa-hawa gimana gitu kan? Berarti balik lagi ke mistis nih. Kalau mistisnya apa ke alamnya nih? Ke alamnya lah bang. Alam. Kalau suasana malamnya tuh di kandang badak enak. Sebenarnya kita niatnya pada pengen ke Surken sih, campnya. Betul. Karena Surken lebih luas seperti lapangan bola katanya kan. Di lapangan bola, tapi kita salah jalur lah ibaratnya. Harusnya kalau kita ke Surken dari Via Putri. Betul. Via Putri katanya, kalau dari situ bisa aja, tapi kan kita turun lagi ke bawah, naik turun lagi ke bawah kan. Kalau ke Surken ya makanya kita ngecamp di kandang badak, karena itu juga posisinya udah maghrib lah. Kasihan juga fisik anak-anak, saya ngertiin. Kalau dilanjutin aja bisa aja, tapi kan kasihan yang lain kalau yang gak fit. Betul. Iya. Jadi emang ini juga di situ. Tapi pada saat kita masak, itu selesai masak tuh teman kita ada yang dengar sih kayak suara apa, kayak suara anjing gitu, suara anjing anjing liar apa gitu, Gerusuk-gerusuk sampah ya gitu. Tapi nggak tahu itu apa itu juga. Karena posisi di dalam tenda, cuma emang kayak ada suara anjing gitu. Cuma nggak tahu tuh itu mistis atau bukan, tapi kalau ini sih kita nikmatin aja lah, mau itu mistis apa, yang penting kita nggak ganggu lah. Prinsipnya kita nggak ganggu mereka,
yang kita harap pun mereka nggak ganggu kita ya bang ya. Iya benar. Terus sih pengalaman mistis di situ ada juga sih bang ya. Ada banyak kalau di situ. Pas kita yang lagi apa maksudnya yang berasa banget mistisnya itu Berasa. lu di mana tuh bang lu pas ngerasa hawa-hawa beda tuh bang? Oh beda mah. Pertama gue mau ke kamar mandi ya, karena kan gue penglihatannya beda sama yang lain kan. Jadi lu bisa sedikit ngeliat tuh, bisa bang? bisa tahu lah peka gue terhadap itu maksudnya. Bisa ngerasa atau bisa Ya peka terhadap itu, bisa ngerasa juga, bisa melihat juga gitu. Peka terhadap itu kan. Tapi yang gue lihat itu di kamar mandi itu gue udah merasa aneh pertamanya. Tapi gue mikir lagi, udah biarnya dia. Karena gue walaupun gue bilang kayak gitu, gue dalam batin gue bilang saya nampak di alam nyata bukan di alam gue. Intinya itu. Makanya dia minggir, kalau saya nggak ini mah dia ngelanjutin pas nemuin saya. Makanya udah saya kamar mandi aja. Itu di kamar mandi tuh bang ya, di kandang badak ya. Kamar mandi. Itu yang ininya tuh di kerucukan itu sebenarnya tuh yang kita mau nyebrang ke kamar mandi. Ada tuh kerucukan yang kita sering ngambil air tuh biasa buat masak atau buat minum. Betul situ. Iya. Itu sebenarnya dia ada di sebelah situ kan, tapi ya kita kan mikir lagi udahlah nikmatin alam aja. Gak usah yang kesono-sono lah. Apalagi kalau yang punya indra keenam atau apa yang bisa ngeliat, biasa aja. Gak apa-apa kalau mau ngikut aja, gak apa-apa. Jadi jangan, nanti kan biasanya kalau orang yang punya indra keenam kan sombong atau apa, gue di sini ngeliat di sini. Wah itu bahaya tuh. Diem aja pokoknya selama pendakian diem ya, nanti ceritanya pas turun baru kita ceritain di situ. Karena kan orang-orang istimewa kayak gitu kan hanya beberapa ya bang ya, jadi nggak semuanya bisa ngerasain gitu. Energinya itu beda ya. Kita bisa ngerasain, teman kita kan enggak, kan kesian juga yang nggak ngerasain kan. Misalnya di sana ada gini teman kita yang nggak bisa, otomatis kan gimana, ada rasa gimana gitu bang ya. Kalau kita ceritain dia yang nggak bisa ntar dia takut sendiri gitu. Nah kita nggak usah ceritain lah kalau nemu hal aneh itu di gunung alam, ya, di alam di alam ya nggak usah ceritain. Nanti selepas dari itu baru nggak apa-apa kita ceritain. Itu buat pengalaman untuk aja pengalaman sih. Jadi kedepannya mungkin kita bisa lebih berhati-hati gitu. Mungkin kan mereka juga ada pesan juga ya, kalau orang-orang kayak gitu kan bisa merasakan, mungkin mereka berpesan kepada yang bisa merasakan gitu loh. Kalau menurut saya sih gitu, kalau yang dapat info gitu, kalau memang ada yang ditemuin atau ada hal mistis gitu, mungkin mereka ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan gitu kan, ada yang seperti itu bang ya. Iya benar. Terus dari selain itu yang lu ngerasa aneh-aneh itu di mana tuh bang? Itu gue ngerasa tuh aneh tuh pas gua turun itu di pelintasan babi. Ingat gak kita turun maghrib itu gerimis tuh. Saking keselnya gua, saking dia nampakin ke gua center. Akhirnya ada tim bilang ngapain kata dia gitu, tapi gua nggak jawab, gua diem aja. Lu ngapain? Gua center itu mukanya. Ini tim itu nih. Abang ini nih buktinya nih. Saya selalu dampingin sama abang ini. Saya center, lu ngapain? Tim pada bilang gitu. Harus dinampakin terus tuh di pelintasan babi kan. Saya kesel juga kan, namanya saya tahu gitu. Saya center mukanya kayak gini, ditarik sama tim. Udah katanya. Udah tuh akhirnya tuh. Yang itu juga gerimis maghrib ya bang ya. Abis maghrib ya, kita pas maghrib itu berhenti di pos pertigaan yang mau ke Curug tuh bang ya. Oh iya itu pas maghrib kita di situ. Laga Iya, sebelum itu bang, pokoknya pertigaan, pos pertigaan itu yang ke Curug, yang mau ke pendakian itu kita maghrib di situ. Iya maghrib di situ dulu. Habis azan baru kita turun bang. Iya benar. Kita di situ dulu. Nah itu, jadi memang pas gerimis lagi kan. Wah, teman kita juga
rasa juga ya, emang beda. Saya pun ngerasa juga hawanya beda gitu. Kita berlima ya bang ya, waktu turun itu makanya dibuatlah kayak formasi 2-1-2 gitu. Pokoknya di tengah itu di belakang itu jangan sampai sendiri, karena ya kita nggak tahu ada pesan apa kan dari mistis gitu kan. Akhirnya kita juga bikin formasi udah kayak pemain bola. Saya kasihan juga bang, ini sendirian di belakang kan. Bang ini sendirian di belakang. Saya emang dari depan dia saya emang. Akhirnya saya mundur dampingin dia. Tim sapu lah, tim keong lah. Tim sapu ya kan, karena saya dampingin udah dampingin lah. Biar jalan sama saya, kalau di belakang kan udah kutluk kayak kan. Gimana itu? Saya nggak bisa ngerasain, cuma apa awalnya memang beda karena memang ada saat krimis lepas ba'da maghrib gitu kan. Ya kalau orang-orang tua bilang kan hati-hati kalau jangan ba'da keluar maghrib biasanya kan gitu. Itu sebenarnya maghrib, apalagi pas krimis gitu ya. Sebenarnya itu lagi banyak lagi sedang keluarnya dia kalau yang situ punya penglihatan. Iya betul. Ini coba dah kalau ada yang saya bohong apa enggak gitu. Pas kamu lagi gerimis itu juga posisinya habis maghrib ya. Kamu lewat di pelintasan babi itu, coba yang bisa penglihatannya tajam terhadap gitu, coba kamu di situ. Banyak di situ yang bisa merasakan lah gitu ya. Di situ sering banget di situ. Berarti itu yang mistisnya yang kental di situ juga ya, termasuk ya. Gitu ya. Di situ kental banyak di sana. Tapi kita kan nggak mikirin itu. Betul. Kita balik lagi ke alam lagi, nikmatin. Kita nikmatin, tujuannya kita bersahabat dengan alam. Ya, kita nggak usah mikirin hal-hal kayak gitulah. Dan pun kalau ada hal mistis, nggak usah diomongin, nggak usah diceritain, nunggu turun aja, nggak usah diceritain, karena kalau diceritain bahaya tuh. Bahaya biasanya. Bisa gagal muncak. Ntar. Sayang kalau udah di tengah gitu kan. Kalau kita turun lagi sayang. Kecuali memang bener-bener urgent. Ya kayak misalnya teman kita sakit udah nggak kuat lagi nanjak. Kayak hipo gitu kan. Kayak hipo pun kita harus tanganin dulu. Hipo, cedera kaki udah kita harus turun ditandu. Makanya sebelum pendakian usahakan ya olahraga dulu. Latih fisik dulu lah. Sama tahu medan. Sering-sering lihat YouTube atau enggak searchingnya di Google. Pendakiannya gimana nih, via ini enak apa enggak. Jadi walaupun kita nggak tahu medan tapi kita udah punya gambaran gitu. Ada informasi lah. Betul. Jadi kita lebih enjoy lah. Lebih enjoy jadinya kalau kita udah tahu segala macam. Ibaratnya gini lah. Kalau kita biasanya kan guru kalau kita ngasih ulangan, kita belum baca, belum tahu medan, belum tahu situasi, mana bisa kita jawab. Betul. Kembali lagi ke alam kita, kalau kita nggak bisa baca situasi, nggak bisa baca medan, mana bisa kita mendaki. Kalau gitu aja cuma selonong boy, apalagi so tahu, jangan. Tapi usahain, kalau menurut gua sih bang, pada saat pendakian kita lihat cuaca juga bang ya, jangan musim kemarau ya bang. Wah itu bisa minus itu, balik itu malah. Kalau musim panas kok di atas sudah terbalik, bisa minusnya udah tinggi. Usahakan jangan pas musim kemarau atau pergantian musim, jangan lah. Kalau memang awal aja misalnya udah pergantian musim nih, pas musim panas, ya usahakan awal aja gitu. Awal musim. Tapi sebisa mungkin jangan pas di musim kemarau, karena minus. Kalau kuat sih nggak masalah lah. Iya. Penting sleeping bag bawa 2 lah kalau misal musim kemarau. Bisa tuh embun tuh jadi es. Kita ngerasain juga ya embun jadi es ya. Betul. Di tenda itu. Sayangnya kita nggak bikin dokumentasi. Karena posisinya juga kita megang HP udah menggigil begini kan. Teman kita hampir hipo ya. Wah iya orang ya.
tuh orang hampir report. Oh salah namanya Dwi ya. Dwi Rahmat ya. Iya Dwi itu. Tapi memang dia udah posisi dingin, udah dingin banget, tapi nggak sampai hipo gitu. Nggak sampai hipo. Coba bayangin tuh kita lagi musim kemarau naik, dia di atas kedinginan karena udah saking minusnya tuh. Nyalain kompor di dalam tenda, bayangin tuh. Betul itu. Takutnya kan kebakaran di dalam tenda, waduh bahaya itu. Saking Kaget. dinginnya. Tuh kalau musim kemarau tuh benar-benar minus di Kaget atas. itu gue bang pas dia nyalain kompor gas. Ngapain lo? Buset, udah menggigil gitu. Wah, makanya buru-buru nyalain, kasih selimut yang hangat-hangat. Ya, alhamdulillah nggak sampai hipo gitu. Tapi emang udah dingin banget. Memang kita di situ awal mulai daki-daki itu ya. Iya. Gede itu. Memang banyak yang para pemula gitu yang bilang tadi dibilang ya belum pernah mendaki benar gitu. Karena pemanasannya kita waktu itu cuma ke Munara doang ya, Munara itu. Munara itu naik ke gede. Munara. Mungkin kalau kita nggak ke Munara sih beda kali situasinya ya. Beda. Posisi kita pasti nggak kuat gitu. Nggak kuat. Karena kaget. Mulai mendaki langsung ke gede jalur Cibodas kan lumayan panjang gitu. Dan makanya. Iya. Makanya pas di Munara wah lumayan nih untuk ngelatih fisik juga ya bang ya. Iya benar. Sama. Latih fisik. Tapi kalau bisa juga mendaki harus ada yang tahu medan satu orang, jangan benar-benar semuanya buta. Susah kalau semuanya buta, maksudnya dia nggak tahu. Harus benar-benar ada yang satu udah pengalaman mendaki, ntar takutnya kejadian apa-apa di perjalanan bingung mau ngapain. Betul. Iya kan kalau misalnya ada yang pengalaman kan dia udah tahu, oh ini harus begini biasanya kan kayak gitu. Dia harus tahu juga. Betul bang. Terus terakhirnya bang, kan lu udah cerita pengalaman lu, terus motivasi lu pendakian sampai beberapa pendakian lah. Terakhirnya pesan lu nih mungkin untuk yang baru ingin mendaki atau pemula gitu kan, sama ya intinya yang baru pengen mendaki ya gitu bang. Jadi pesan lu itu seperti apa bang buat mereka gitu? Kalau pesan gua sih satu, untuk yang pengen mendaki utamain cari temen yang udah senior satu tuh, itu minimal satu biar dia tahu medan. Kedua, kita harus siapin fisik kita harus mental baja, harus mentalnya yang kuat. Kalau nggak kuat ntar takutnya bisa gagal muncak atau gagal naik lah ya. Ntar di tengah jalan bisa lanjutin pulang. Dan ketiga, kita harus tahu situasi dan medan biasanya. Kalau kita nggak tahu situasi dan medan bahaya. Takutnya ini kan namanya alam itu ada yang terjal, ada yang enggak, ada yang licin tuh. Kita harus paham. Beda-beda, tracknya beda-beda. Makanya kita harus tahu medan. Tahu medan. Yang pertama kita siapin temen yang udah senior satu minimal. Kedua itu kita siapin fisik. Ketiga, nah kita harus tahu medan. Dan yang keempat, untuk itu jangan pernah ngomong sembarangan di alam. Alam itu bakalan tahu hati kita, walaupun kita nggak ungkap, hati kita tuh tahu. Karena tuh hukum alam tuh berlaku. Jadi tuh hukum alam itu berlaku ibaratnya gini, lu main di tempat orang tapi lu mau niat jahat gitu, ya pasti kan udah kebaca dong gerak geriknya gitu, biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau di alam itu ya kita jaga sikap aja. Betul, jaga sikap. Intinya berarti yang keempat jaga sikap, jangan sumbar. Terus yang kelima, kalau untuk pemula ya
selalu jaga kekompakan, jangan ninggalin temen, pesannya itu aja sih. Itu kalau kita kayak gitu bakalan terus, nanti bakalan kita kenang itu selama kita pendaki, itu bisa kita ceritain nanti sama anak-anak kita, sama cici-cici kita. Wah, bapak udah pernah kesini, abah udah pernah kesini, gitu. Jadi pengalaman kita banyak. Sebelum anak kita, cici-cici kita pada mendaki, kita harus sudah mendaki duluan. Jadi kita tahu situasi. Itu bang ya. Hmm. Yang mau pesen itu dari Bang Udin, tergantung kalian lah mau Diterima apa terima enggak. atau enggak. Itu kan hanya Hanya pesan, saran dan masukan dari dia, ya kan. Mudah-mudahan sih bermanfaat bagi yang ingin mendaki ya. Tapi kalau pesan saya cuma satu, jaga sikap dan omongan aja. Selama kita pendakian, jangan ngomong sembarangan. Itu aja sih kalau dari pesan gue sendiri. Pesan dari Bang Rizky juga tadi ada 5 poin ya. Tergantung kalian menyingkapinya lah ya. Iya, kalau udah istilahnya dia sudah pernah mendaki, jadi paling nggak tahu ya itu. Makanya dia bisa sebutin sampai 5 ya pesan-pesan ataupun bahkan masukan dari Bang Rizky ya. Itu sih poinnya ya. Kembali lagi dari diri kita sendiri, pengen mendaki tujuannya sampai puncak atau Menikmatin alam. Iya, menikmatin alam itu tergantung kalian ya kan. Iya. Mau menikmati summit yang tadi di awal kita cerita, pengen kangen sama summitnya, pengen ngeliat matahari terbit langsung, pengen ngeliat lautan awan, ataupun kita menikmati alam, ya tergantung kalian. Iya, itu aja sih dari obrolan santai kita bang ya. Iya. Terima kasih nih bang udah berbagi pengalaman, udah berbagi saran, masukan sama kita. Semoga kita bisa mendaki lagi bang ya. Selesai corona lah, pandemi ini kita bisa jalan lagi mendaki. Trek kita tujuan nih belum kesampaian ya bang. Udah calling terus ini. Iya, kita mau ke Gunung Ciremai ya. Ciremai. Kedua kali gagal soalnya. Ciremai itu. Iya. Tapi ya mudah-mudahan sih cepat berakhir dan kita pun bisa berbagi pengalaman lagi dari Gunung Ciremai. Ya kan? Kalau yang pengen ikut gabung silakan, nanti dikasih kontaknya di bawah, tinggal kontak aja. Kita tidak ngambil keuntungan, kita sama-sama ya bang. Iya, sama-sama bagi ilmu lah. Iya. Yang nggak tahu jadi tahu itu biasanya. Jadi kalau memang biayanya sekian ya kita per-peran sekian, jadi kita langsung kolektif sekian. Jadi di sini enggak, kalau ini kita hanya menikmati alam lah, mendaki santai. Jadi kita nggak ambil keuntungan sepeser pun. Kita berangkat bareng, misalnya 200 ya 200. Kita juga mintain di hari itu juga. Hari itu karena memang satu untuk logistik, dua untuk simaksi lah ya. Kita nggak ngambil dari yang lain itu karena untuk bersama lah. Ongkos juga kita kan kemarin sendiri juga. Iya, karena jadi ketahuan habisnya berapa betul, gitu. Betul. Kalau kita kumpulin sekian, kita takutnya ntar ada yang bilang, wah ntar ada yang ngambil untung nih gini. Mendingan pegang sendiri aja duitnya, buktiin sendiri. Kita perorangan, kecuali simaksi emang kita kumpulin bareng-bareng dah tuh. Betul. Itu juga bareng-bareng ngumpulin di tempat kan, untuk bayar kita tanya dulu simaksinya berapa, ini apa gitu, simaksi gitu. Kalau di sini sih gue bukannya untuk buka open trip enggak, karena gue pengen mendaki bareng aja. Kalau ada yang mau gabung gitu. Ini kelihatan kok gila gestur ya, mendaki santai, one team one spirit. Jadi satu tim itu kita harus bisa.
Itu aja dari gua, mungkin dari Bang Rizky. Ada tambahan lagi Bang? Udah sih itu aja cukup. Tuh ya. Itu juga udah banyak masukan. Makasih ya banyak untuk masukannya ya. Dari gua cukup sekian, dari Bang Rizky juga sekian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Kalau memang bermanfaat silahkan di share. Mudah-mudahan kita nanti di atas Bisa ketemu bareng ya. pendakian bisa ketemu bareng lah, kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman di sana lah ya, meskipun ya pendakian kita dibilang minim lah ya, 7 gunung lah ya, 7 gunung, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Yuk, Ya. Bang.